Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan langsung menjelaskan materinya melalui video tutorialnya. Jadi saya akan menjelaskan toolsnya. Kita langsung klik masuk ke aplikasi Pixellab. Nah, di sini fiturnya, pertama saya akan menjelaskan fitur yang ada di bawah sini ya. Jadi kalau yang di sebelah, mulai dari sebelah kanan pojok bawah ini untuk pengaturan background, kecerahan background seperti ini ya. Perhatikan seperti itu ya. Ada brightness, ada strips seperti ini ya, atau kontras warna seperti itu ya. Noise nanti hasilnya akan seperti ini yang tersedia dari aplikasinya ya. Ini vintage seperti ini ya, atau rotate itu biasanya untuk background yang kita ambil nanti dari sumber lain. Lanjut, tools yang kedua yaitu ini untuk mengganti background. Jadi untuk editing background pada aplikasi ini, toolsnya ada di sebelah sini ini. Jadi kita misal mau ganti background ini polos, warna polos atau gradasi, itu di color seperti ini yang bergradasi ya, yang sudah tersedia ya seperti ini. Atau mau color yang seperti biasa ya, seperti ini cara merubahnya. Pilihannya banyak, dan kalau mau melihat lagi warna-warna yang lain dari sini, oke, kita bisa atur di sini seperti itu ya. Dan di sini terdapat kode warnanya di sini ya, seperti itu. Lalu untuk ini sudah ya. Lalu kita cek checklist di sini. Ini transparan ini untuk versi PNG. Jadi gambar yang kita buat nanti bisa jadi versi PNG ya. Lalu kalau di sini ya, kita lanjut sebentar. Saya ganti dulu ke warna lagi. Kalau di sini ada image size. Image size ini berfungsi pada saat nanti kita masuk ke feed IG ya, atau kita mau buat flyer seperti itu bisa. Jadi biasanya kalau size yang dipakai supaya di feed IG misal nggak pecah, itu size-nya itu kita ganti 1080 kali 1080. Jadi 1:1, tapi size-nya seperti itu. Atau mau langsung di sini bisa kita custom, mau square atau YouTube channel, YouTube thumbnail atau Facebook. Nah, ini kalau Facebook cover art di sini bisa otomatis dia seperti ini ya, panjang seperti ini. Oke, itu ya. Dari sini kita bisa seperti itu. Ini untuk Twitter, image size-nya sama ya. Terus kalau misalnya untuk flyer, biasanya itu ukurannya yang biasa saya pakai itu 1080 kali 1850 seperti itu. Jadi panjang kalau untuk flyer seperti itu. Nah, ini kita lanjut. Kalau from kamera ini yang langsung kita ambil ya, seperti itu. Atau ini masih seputar background. Lalu image itu ini yang tersedia dalam aplikasinya. Sedikit ya pilihannya kalau dari Pixellab-nya sendiri. Nah, yang nanti kita akan praktekkan yaitu adalah yang dari from gallery ini ya, from gallery. Lalu kita klik yang sebelah kiri ini.
masuk ke galeri ya. Ini ke bawah itu adalah Pinterest. Nanti aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Pinterest ya, untuk mencari background ya. Jadi misalnya kita mau background seperti apa, ini saya sudah punya banyak ini apa namanya koleksi ya. Oke, sebentar. Ini misalnya kita mau pilih ya, masuk lagi ya, nanti sesuai kebutuhan. Nih cara merubah background seperti ini misalnya. Oke, ini ya. Lalu di sini kita bisa langsung edit nanti ya, sesuai kebutuhan backgroundnya. Nanti itu tentang background. Lalu lanjut ke sini, tools yang di bawah ini. Ini fungsinya adalah untuk mengedit foto atau gambar yang nanti akan kita import atau masukkan ke aplikasi Pixellab ini ya. Jadi seperti contohnya ini, saya kita import dari sini, tetap importnya langsung dari galeri, tapi terserah. Misalnya kalian mau edit misal ini ya, makanan atau yang lain boleh. Ini seperti ini ya, seperti itu. Sebentar, backgroundnya saya ganti polos lagi aja. Putih nggak apa-apa. Image size nya saya balikan lagi ke normal. Oke, seperti ini ya. Jadi ini untuk mengimport, ini yang tengah ini untuk mengedit gambar yang kita masukkan. Cara untuk membesarkan atau memperbesar atau memperkecil gambar yang kita masukkan itu, ingat harus kita klik yang dari sini ya, yang di pojok bawah ini ya. Kalau terlalu besar atau terlalu ini kadang nggak seimbang. Jadi kalau saya sarankan adalah masukin ini aja. Oke, seperti itu. Lalu di sini bisa kita crop gambarnya, misalnya lingkaran seperti ini ya, bebas seperti ini, mau lingkaran atau mau tetap kotak. Lalu ini juga bisa di copy gambarnya kalau mau banyak, tapi satu juga cukup ya. Ini kalau menghapus ini ya, tanda tong sampah yang ada di sebelah kiri atas. Oke, lalu ini bisa kita posisikan seperti ini, seperti itu ya. Kita bisa juga seperti ini, kita kasih misalnya stroke ya, jadi seperti bingkai bentuknya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Lalu ini masih seputar yang di tools tengah ini ya, masih seputar untuk memasukkan gambar. Ini pertama cara mengedit foto yang kita masukkan. Lalu bisa juga kita kasih, biasanya kalau foto kayak gini kita kasih shadow atau bayangan ya, radiusnya kita perkecil. Lalu misalnya kita mau kita keluarin, kita masukin sedikit biar ada kayak efek bayangan seperti ini. Nah, kayak foto ya, seperti itu ya. Ini untuk seputar gambar atau foto. Kalau inner shadow itu shadow yang ada di dalam sini ya. Ini bisa putih untuk biar misalnya foto kita terlihat lebih cerah seperti itu ya. Itu seputar gambar, foto, seputar foto ya, mengedit foto. Lalu ada lagi cara lain, yaitu kita import lagi ya. Cara memasukkan gambar sama caranya, cuma ini yang kita masukkan adalah icon ya. Ini yang biasa sudah saya ambil dari Pinterest seperti itu. Jadi
icon seperti ini. Misal ya saya mau ambil yang ini. Jadi tadi foto kuenya saya mau ambil, saya mau masukkan ke sini. Misal ya seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini colornya, nah ini kan ada ini ya, ada background putihnya ini ya. Nah, di sini saya akan kasih tahu. Jadi, klik gambar, klik yang tengah ini ya. Ingat, ini tools untuk mengedit foto atau gambar yang kita masukkan atau icon. Lalu kita pilih erase color. Kita enable. Nah, seperti itu. Otomatis kalau backgroundnya putih ya, atau satu warna, tidak bermacam-macam, itu otomatis yang putihnya tadi tuh hilang. Seperti itu ya. Kita ganti lagi deh ya colornya, maaf, yang agak ini aja, biru misal seperti ini. Oke. Nah, ini misalnya, lalu kita klik yang ini. Oke, misalnya mau kita masukkan di sini bisa ya, sini bisa seperti itu ya. Ini misalnya mau kita hilangkan lagi efeknya tadi, shadownya kita hilangkan, stroke-nya kita hilangkan, bisa ya. Jadi terlihat lebih menarik dan cantik. Dan perhatikan kombinasi warna ya. Misal ini kan warnanya pink dari sananya, Polaroid ya, ini namanya icon ya. Lalu backgroundnya biru atau yang lebih kontras, hijau toska seperti itu ya. Atau misalnya karena ininya hijau, misalnya kita jualan puding gitu ya, hijau, kita bisa ganti hijau. Sini kita cari yang pas, kira-kira pas hijaunya, toska seperti ini ya, bisa seperti ini. Oke, tuh sedikit nah, diperkecil. Ini bisa di crop kalau terlalu panjang gambar yang ini, kita bisa crop ya tadi ya. Klik ini, crop, sedikit crop. Seperti ini. Oke. Maksudnya biar sama ininya. Oke. Ini misalnya. Nah, ini biar nanti pas kita mau ngedit yang lain tidak bergerak ya, bisa kita kunci di sebelah sini. Ini fungsinya untuk mengunci gambar ya. Jadi nanti ini kayak teks, biasanya kalau misalnya kita nggak dikunci nih ya, nggak dikunci, kita mau ngeklik yang teks ini tuh susah, malah keklik yang ini. Jadi ini kita kunci dulu, kita kunci, baru kita kunci, baru kita edit, teksnya. Kita klik lagi. Oke, ini bisa teksnya. Untuk mengedit teks, lanjut ke tools yang di bawah. Untuk mengedit teks itu ini yang gambar A ini, itu untuk mengedit teks front to back, front. Jadi ini lihat ya, misal di sini mau kita tulis nama ininya puding lumut lapis coklat, seperti itu ya. Ini contoh saja ya, saya sambil menjelaskan fungsi-fungsi toolsnya. Oke, ini kalau seperti ini kita tarik, nah seperti ini ya, kita tarik ya, perbesar dan perkecil dari sini ya. Ini misalnya judulnya, nah ini mau kita geser boleh ke bawah, kita buka dulu kuncinya biar bisa digeser. Nah ini puding lumut lapis coklat ya. Lalu di sini untuk mengedit tulisan itu pilihannya banyak, kita bisa geser ke kanan ya teman-teman. Pertama ini size,
bisa dari sini perbesar dan perkecil dari sini size ini ya, size. Oke. Padding itu dia bisa mirip bergerak seperti ini. Oke, bisa diatur. Color ini untuk mengganti warna ya, atau kita ganti warnanya coklat karena puding lumut lapis coklat ya, bisa coklat. Oke, lalu lanjut ke ini, tulisannya bisa jadi lebih tidak terlihat atau jelas ya, agak sedikit diturunkan opacity-nya. Lalu di sini untuk bergerak ya, misalnya mau miring atau lurus seperti itu. Di sini ada lagi font. Di sini font ya, pilihannya juga lumayan dari dari aplikasi Pixel Lab-nya lumayan banyak. Oke, misalnya kita pilih yang mana ini. Oke, atau ini boleh ya. Kalau ini yang base style ini ada yang fungsinya untuk biar dia di bold, lebih tebal, mempertebal atau dimiringkan, atau ada garis bawahnya seperti di komputer ya. Ini kalau ini back. Oke, lanjut. Kalau ini background untuk tulisan ya, misalnya kita kasih backgroundnya seperti ini ya, seperti itu. Ini bisa diatur lagi, perbesar diperkecil ya, seperti ini. Misal ini kalau yang di atas ini saya gunakan untuk mengembalikan. Nah, misalnya kita nggak jadi deh, langsung klik di sini. Lalu di sini untuk rata tengah atau samping seperti itu ya. Kalau ini untuk jarak ini, oke, lihat jarak. Spacing, kalau line spacing itu atas bawah, spasi atas bawah seperti ini. Oke, lanjut. Stroke itu dia efek yang ada di luar tulisan, lihat ya, saya ini seperti ini. Nah, seputih aja ya. Nah, ini ya, ada yang untuk di luar tulisan seperti itu, efek di luar tulisan. Shadow sama, gambar yang diimport atau tulisan itu bisa kita ada shadownya seperti ini. Kalau kita pakai shadow, cuma diperhatikan lagi warnanya ya, kita nge-mix warnanya yang sesuai, padu padannya, pilihannya. Kalau kira-kira nggak cocok jangan gitu ya. Lalu ini tadi bisa juga tadi ini kita tarik ke bawah, ini blur radiusnya bisa kita perkecil, lalu kita offset seperti ini ya. Pernah lihat nggak tulisan seperti ini ya? Ini di Pixel Lab bisa, karena ada toolsnya, karena ada di sini disediakan gitu ya, untuk ke sini atas bawah seperti ini. Oke, lanjut. Kalau inner shadow itu dia bisa tulisan yang di dalam ya, seperti ini. Kalau mau lebih tegas yang di dalam tulisannya, kita pilih coklat. Tadi coklat ya, kita pilih coklat lagi seperti itu. Itu sekitar mengenai tentang edit tulisan. Ini tulisan. Nah, kalau mau tambah teks, dari sini klik teks baru di sini. Kalau di sini kita mau tambah shapes, bisa ini ya, bentuk misalnya biar lebih menarik. Saya misal contoh bulat seperti itu. Lalu bisa ini kan shapes itu termasuk icon atau gambar ya. Di sini editnya di tengah ini
Lalu bisa kita ganti colornya, pink juga nggak apa-apa misal. Terus opacity-nya kita turunin, nah kita taruh di sini. Terus ini misal kita mau bikin sendiri atau opacity-nya nggak kita turunin juga nggak apa-apa, sesuai ini aja ya. Kita mau desainnya seperti apa. Ini bisa misalnya mau buat di atas lagi sebelah sini, kita langsung copy aja seperti ini. Kita tuh back, puding lumut lapis coklat seperti itu ya. Misalnya ini harganya misalnya 50.000 gitu ya. Oke nih, oke. Terus kalian bisa tambahin misalnya icon lagi yang lain, WA atau Facebook atau IG gitu ya, itu di sini. Dan nih misalnya, atau misalnya IG-nya apa, Facebook-nya apa, WhatsApp-nya apa. Ikonnya ngambil di mana, nanti di video selanjutnya saya terangkan, saya jelaskan seperti itu ya. Ini misalnya WA ya, bulat saja mengikuti ininya, mengikuti gambar WA-nya. Oke. Sama seperti tadi ya, misalnya ini saya masukkan dulu. Oke. Lalu ini kan ada background putihnya. Kita mau menghilangkan background putihnya. Tadi adalah di erase color ya, ini ya. Erase color. Oke. Misalnya karena kita pink gitu, suka pink di sini. Dan 50.000 harganya gitu. Terus di sini kita taruh nomor WA gitu. Itu cara mudahnya untuk mendesain. Atau kalian mau ambil backgroundnya langsung dari Pinterest bisa seperti itu. Lalu sekarang lanjut ke cara menyimpan. Jadi enaknya Pixellab itu kita bisa mengedit, bisa menyimpan tanpa kuotanya harus jalan, tanpa menghidupkan kuota atau kita harus online seperti itu ya. Ini sangat hemat kuota gitu. Jadi di sini save-nya, kita menyimpannya itu ada 2 cara. Yang pertama adalah save as project. Yang kedua save as image. Kalau save as project itu kita save, kita kasih nama misalnya puding seperti itu. Oke. Nah, misal keluar dulu ya. Kita udah keluar nih. Terus pas lihat desainnya lagi, wah ada yang kurang gitu. Kita masuk nih, kan ya hilang gitu. Enggak, tenang aja, itu adanya di sini my project. Lihat di sini ya, icon yang ini my project. Tadi mana ini puding. Oke, bisa kita edit lagi seperti itu. Jadi enaknya kita bisa menyimpan. Jadi nanti pada saat proses praktek, misalnya saya bilang ini kurang, warnanya ganti, ini gambarnya pindah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa save as project dulu gitu. Jadi kalau mau diganti, ganti yang cukup cukup yang harus diganti gitu. Gak semua ulang dari awal tadi, enggak gitu ya. Jadi enaknya aplikasi ini tuh sangat ringan dan sangat bisa digunakan untuk bahan promosi seperti itu. Dan yang kedua adalah save as image. Save as image itu langsung save to gallery. Dia langsung hasilnya ada di galeri kita. Masuk ke galeri kita ya, di album Pixellab seperti ini. Oke, itu penjelasan dari saya tentang penggunaan toolsnya, sehingga nanti insya Allah teman-teman kedepannya sudah akan lebih paham bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Semoga kelas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang saya tularkan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.